Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Ardi Abdurrahman Masdar, mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini akan mempresentasikan terkait strategi mitigasi risiko industri rumahan pembuatan kue basah dan snack box dengan studi kasus pada perusahaan Mulia Snack Box and Cookies. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya memilih studi kasus pada Mulia Snack Box and Cookies ini karena pada dasarnya UMKM khususnya di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, rata-rata pembukaan lapangan kerja itu dibuka lebih banyak oleh para UMKM. Namun dalam UMKM ini menghadapi banyak tantangan. Di antara tantangannya adalah fluktuasi harga bahan baku yang tajam, manajemen arus kas tidak terstruktur, tingginya tingkat persaingan, serta perubahan selera konsumen yang cepat, dan risiko operasional dalam menjaga kualitas. Namun, saya di sini akan lebih fokus kepada masalah utama yang akan saya paparkan selanjutnya, yaitu pengelolaan risiko masih bersifat intuitif, reaktif, dan belum struktur. Sebelum saya membahas tentang mitigasi serta risiko-risiko yang ada, saya akan menunjukkan profil singkat tentang perusahaan Mulia Snack Box and Cookies ini. Perusahaan berdiri pada tahun 1992, yang produk sekarang itu kue kering dan kue basah, serta roti dan juga gorengan. Namun pada awalnya, perusahaan Mulia Snack Box and Cookies ini hanya berfokus kepada satu produk saja, yaitu kue kering. Namun seiring berjalannya waktu, berkembang dan mulai memproduksi kue basah dan kue roti serta gorengan. Selama perjalanan kurang lebih dari 1992 hingga tahun 2025 kemarin, Mulia Snack Box and Cookies ini telah banyak memiliki pelanggan, terutama klien korporat, di antaranya ada PT Telkom, dan PT Inti. Sebelum Mulia Snack Box and Cookies ini memiliki klien korporat PT Telkom dan PT Inti, strategi awal pemasaran mereka adalah menitipkan dagangannya di warung-warung yang terdekat, menitipkan dagang-dagangnya di warung-warung terdekat. Dan jika di antara kalian ada yang ingin memesan kue basah, kue kering, ataupun roti dan gorengan, bisa menghubungi Instagram yang sudah saya cantumkan di sebelah sini. Dan yang selanjutnya saya akan menunjukkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Mulia Snack Box and Cookies ini. Yang pertama di sini ada snack-snack buah dan roti-rotian dan kue basah. Lalu di sini ada snack box-nya, dan ini ada kue manisnya, ini kue keringnya. Dan selanjutnya, berikut ini adalah dapur produksi Mulia Snack Box and Cookies. Ada dapur Mulia Snack Box and Cookies. Dan selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah tujuan utamanya untuk merumuskan strategi mitigasi risiko menggunakan kerangka ISO 31018, di mana melakukan identifikasi risiko terlebih dahulu, lalu melakukan evaluasi, diakhiri dengan strategi mitigasi risiko dan rekomendasi terhadap risiko-risiko yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha, dan data sekunder melalui jurnal, buku yang relevan dengan objek penelitian. Dan tahapan analisis menggunakan reduksi data
penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana rasanya agak kurang gitu ya teman-teman kalau misalkan kita menganalisis atau meneliti suatu perusahaan tidak menggunakan analisis SWOT ini. Nah, berikut adalah analisis SWOT pada perusahaan Mulia Snackbox and Cookies ini. Di bagian strengths ada reputasi dan pengalaman lebih dari 30 tahun, portofolio klien korporat, dan diversifikasi produk, serta keahlian inti pemilik. Dan pada weakness-nya ada manajemen risiko informal, ketergantungan pada pemilik, manajemen arus kas, keterbatasan skala, dan pada opportunities atau peluang, digitalisasi pemasaran, ekspansi pasar bisnis to bisnis, kemitraan strategis, dan standarisasi dan sertifikasi. Serta pada threats atau ancaman, persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera konsumen, risiko konsentrasi pelanggan. Dan selanjutnya ada identifikasi risiko. Ditemukan 35 peristiwa risiko yang tersebar di 7 segmen operasional. Namun saya hanya akan melampirkan beberapa risiko yang menurut saya bisalah untuk dipresentasikan gitu. Jikalau menampilkan seluruh risiko yang ada, itu akan sangat banyak dan akan sangat memakan waktu dalam menjelaskannya. Yang pertama ada risiko pasar, di mana dalam risiko pasar ini perusahaan dapat kehilangan klien, persaingan terjadi persaingan harga, dan terjadi perubahan tren kuliner yang sangat cepat. Dan di risiko pemasaran, perusahaan menghadapi ulasan negatif, target pasar, dan kemasan yang mungkin untuk saat ini kemasan itu menjadi salah satu hal yang menarik gitu ya teman-teman. Kalau kita melihat suatu kemasan produk yang bagus itu, kita otomatis akan langsung membelinya tanpa memikirkan apakah kualitas dari produk itu bagus atau tidak gitu ya kan zaman sekarang gitu. Serta selanjutnya ada risiko keuangan. Di dalam risiko keuangan ada risiko arus kas, risiko piutang dan pencatatan. Dan di risiko operasional terdapat risiko kerusakan mesin, kontaminasi, utilitas, di mana kerusakan mesin ini amat rentan terjadi karena seringkali Mulia Snackbox and Cookies ini mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar dan yang banyak. Serta untuk kontaminasi, mungkin hampir semua kayaknya gitu ya, hampir semua pada perusahaan F&B ini risikonya terkontaminasi bakteri ataupun dan yang lain-lainnya. Serta yang kelima ada risiko SDM, ketergantungan pada pemilik, turnover, burnout, dan risiko hukum ada sertifikasi, kontrak, merek dagang, dan risiko bahan baku, ada fluktuasi harga bahan baku, kualitas, dan kebusukan. Dan di sini ada hasil evaluasi risiko, yang dimana hasil evaluasi risiko ini ditempatkan berdasarkan level-level risiko. Pada risiko ekstrim, terdapat satu risiko ekstrim yaitu gangguan utilitas atau mati lampu. Nah, jika risiko ini terjadi, produksi produk dari perusahaan Mulia Snackbox and Cookies ini bisa benar-benar terhenti dan sangat amat mengganggu jika ini terjadi gitu dan bisa memberhentikan operasional perusahaan. Dan yang kedua ada risiko tinggi, di mana terdapat 12 risiko tinggi, di antaranya ada fluktuasi harga bahan baku, kerusakan mesin. Sedangkan pada risiko sedang terdapat 8 di antaranya
arus kas, piutang, kualitas bahan baku, dan dalam risiko rendah di antaranya ada 14 risiko, di antaranya legalitas, SDM yang sederhana. Lalu selanjutnya ada strategi mitigasi dalam operasional, dalam gangguan utilitas, strategi mitigasinya adalah sediakan genset kecil untuk backup daya, miliki oven gas untuk cadangan, komunikasi segera ke klien jika produksi terhambat. Dan yang kedua, ada kerusakan mesin produksi, di mana strateginya jadwal maintenance secara rutin, di mana melakukan jadwal maintenance secara rutin kepada mesin-mesin produksi, asuransikan mesin produksi, kontak teknisi darurat 24 jam. Dan yang ketiga ada kontaminasi makanan, pengetatan standar higien, atau mungkin bisa diterapkan tiap kali akan produksi suatu produk, wajib menggunakan APD. Gunakan juga atau bisa menggunakan area dapur yang bebas hama dengan cara menyemprotkan atau membersihkan alat-alat atau peralatan sebelum produksi dimulai. Dan yang selanjutnya ada strategi mitigasi dari segi bahan baku, di mana resikonya fluktuasi harga bahan baku. Dengan strategi mitigasinya adalah negosiasi klausul penyesuaian harga, pembelian grosir saat harga stabil atau pembelian dengan skala besar di saat harga bahan baku sedang stabil, diversifikasi supplier di mana strateginya itu adalah tidak mengandalkan hanya dari satu supplier saja. Dan yang kedua ada risiko kebusukan bahan baku dengan strategi mitigasi, implementasi sistem FIFO atau first in first out, dan selanjutnya pastikan suhu penyimpanan sesuai. Dan yang terakhir ada monitor expiry date secara berkala. Dan yang selanjutnya, strategi mitigasi keuangan pada bidang keuangan dengan risiko tidak ada dana darurat. Dengan strategi mitigasi risiko, menyisihkan 5 atau 10% dari laba bersih bulanan yang ada. Gunakan rekening terpisah untuk dana cadangan. Dan yang kedua, risiko tercampurnya keuangan. Dengan strategi mitigasi, wajib pisahkan rekening pribadi dan usaha. Maaf, Ibu. Pemilik terima gaji bulanan tetap. Dan yang ketiga, ada risiko gangguan arus kas, di mana menggunakan strategi mitigasi, negosiasi TOP singkat, lalu menggunakan syarat DP atau down payment tiap kali ada customer ingin memesan dalam jumlah besar, dengan minimalnya DP sebesar 50%. Strategi mitigasi di bagian SDM. Dengan risiko ketergantungan pada pemilik, karena sekedar informasi saja, teman-teman, di mana jika owner mengalami sakit atau sakit gitu ya, si kegiatan produksi ini akan berhenti total gitu. Karena yang mengetahui resep-resep dari produk-produk yang ada itu hanyalah owner itu sendiri. Nah, di mana risiko ini bisa dimitigasi dengan melatih karyawan senior untuk menguasai resep, serta yang kedua melakukan dokumentasi resep kunci tertulis. Yang kedua mendelegasikan keputusan minor. Dan yang selanjutnya ada inkonsistensi kualitas, yang dimana strateginya adalah membuat SOP resep dan penimbangan, training berkala karyawan, dan melakukan QC atau quality control setiap batch atau minggu atau bulan.
Baik, teman-teman dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir kesimpulan presentasi, yang di mana ditemukan 35 peristiwa resiko pada 7 segmen, di mana terdapat satu risiko ekstrim, 12 risiko tinggi, dengan ancaman terbesar adalah pada faktor teknis, operasional, dan volatilitas biaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam mempresentasikannya. Hasruminallahu wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.